Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anisatus Zahro, absen 1 dari kelas Teknik Elektronika 2C. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai sistem pneumatik sebagai pemenuhan tugas dari praktikum pneumatik sendiri. Jadi apa itu pneumatik? Pneumatik sendiri merupakan ilmu yang mempelajari teknik pemakaian udara bertekanan atau udara gempa. Dalam penerapannya, pneumatik sering digunakan pada sistem automasi. Dalam sistem pneumatik, udara difungsikan sebagai media transfer dan sebagai penyimpanan tenaga atau daya, yaitu dengan cara dikempa atau dimempatkan. Aplikasi penggunaan pneumatik yaitu untuk melakukan gerakan mekanik yang selama ini dilakukan oleh tenaga manusia seperti menggeser, mendorong, mengangkat, dan yang lain sebagainya. Gerakan mekanik tersebut dapat dilakukan juga oleh komponen pneumatik seperti silinder pneumatik, motor pneumatik, robot pneumatik translasi, rotasi, maupun gabungan keduanya. Nah, perpaduan dari gerakan mekanik oleh aktuator pneumatik dapat dipadu menjadi gerakan mekanik untuk keperluan proses produksi yang terus-menerus atau kontinu dan fleksibel. Kemudian di sini ada klasifikasi sistem pneumatik. Di sini ada sumber energi udara bertekanan. Ini biasanya dalam bentuk kompresor. Kemudian dia akan masuk ke sinyal input itu seperti katup tekan, tuas, roll sensor, dan yang lain sebagainya. Ini akan dipelajari di slide berikutnya. Kemudian masuk ke pemroses sinyal atau prosesor. Contohnya kayak katup kontrol N, OR, NOR, dan yang lain sebagainya. Nah, di sebelah kanan ini merupakan simbol dari katup kontrol N. Kemudian ada pengendali sinyal atau katup pengendali sinyal, dan yang di sebelah kanan ini merupakan katup pengendali sinyal 5/2. Kemudian ada output atau aktuator, dan di sebelah kanan ini merupakan simbol dari silinder ganda. Kemudian ini ada peralatan dari sistem pneumatik. Yang pertama ada kompresor atau pembangkit udara gempa. Jadi kompresor ini fungsinya untuk membangkitkan atau menghasilkan udara bertekanan dengan cara menghisap dan memempatkan udara tersebut. Kemudian disimpan di dalam tangki udara gempa untuk disuplai kepada pemakai atau sistem pneumatik. Nah, kompresor ini dilengkapi dengan tabung untuk menyimpan udara bertekanan, sehingga udara dapat mencapai jumlah dan tekanan yang diperlukan. Dan tabung udara bertekanan itu dilengkapi dengan katup pengaman. Jadi kalau tekanan udaranya melebihi ketentuan, itu katup pengamannya akan terbuka secara otomatis. Nah, di bawah ini ada gambar dari si kompresor ini. Biasanya kompresor ini digunakan di bengkel-bengkel gitu untuk mengisi angin pada ban motor atau ban sepeda yang anginnya kurang gitu. Kemudian yang kedua itu ada unit pengolahan udara bertekanan atau air service unit. Untuk mengatur tekanan udara yang akan disalurkan pada sistem pneumatik digunakan alat yang namanya air service unit. Jadi udara bertekanan atau gempa itu yang akan masuk ke dalam sistem pneumatik harus diolah terlebih dahulu agar memenuhi persyaratan. Nah, antara lain itu tidak mengandung banyak debu yang dapat merusak keausan komponen dalam sistem pneumatik. Kemudian mengandung kadar air rendah, karena kadar air yang tinggi itu dapat menimbulkan korosi dan kemacetan pada peralatan pneumatik.
Kemudian mengandung pelumas. Pelumas sangat diperlukan karena untuk mengurangi gesekan antar komponen yang bergerak seperti pada katup-katup dan aktuator. Jadi kurang lebih fungsi dari air service unit itu untuk mencegah debu dan air yang dapat merusak kawasan komponen-komponen dalam sistem pneumatik. Selain itu untuk mencegah timbulnya korosi dan kemacetan pada peralatan pneumatik. Gitu. Kemudian yang ketiga ada konduktor dan konektor. Konduktor sendiri atau penyaluran itu fungsinya untuk menyalurkan udara kempa yang akan membawa atau mentransfer tenaga ke aktuator. Konduktor sendiri ada beberapa macam, ada 3. Yang pertama itu ada pipa yang terbuat dari tembaga, kuningan, baja, galvanis atau stainless steel. Pipa ini juga disebut dengan konduktor kaku atau rigid dan cocok digunakan untuk instalasi yang permanen. Kemudian yang kedua ada dalam bentuk tabung atau tube yang terbuat dari tembaga, kuningan atau aluminium. Ini termasuk konduktor yang semi fleksibel dan untuk instalasi yang sesekali dibongkar pasang. Kemudian yang ketiga ada selang fleksibel yang biasanya terbuat dari plastik dan biasa digunakan untuk instalasi yang frekuensi bongkar pasangnya lebih tinggi. Jadi untuk contohnya itu konduktor yang pipa yang terbuat dari tembaga dan kuningan dan sebagainya itu ada di gambar sebelah kiri yang 3 paling atas yang warnanya ini nih, pink, putih, dan pink ini. Kemudian untuk yang tabung atau tube itu 3 di bawahnya ini. Dan yang terakhir selang fleksibel. Nah ini selang fleksibel ini yang kita gunakan dalam praktikum pneumatik. Kemudian konektor. Sedangkan konektor itu fungsinya untuk menyambungkan atau menjepit konduktor atau selang atau pipa agar tersambung erat pada bodi komponen pneumatik. Bentuk konektor ada beberapa macam. Pemakaiannya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Jadi ini kayak kalau misalkan praktikum itu kayak T gitu yang buat nyambungin beberapa selang buat jumper. Kemudian ada katup-katup pneumatik. Katup berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan arah udara kempa yang akan bekerja menggunakan aktuator. Dengan kata lain, katup ini berfungsi untuk mengendalikan arah gerakan aktuator. Katup-katup pneumatik diberi nama berdasarkan pada yang pertama itu ada jumlah lubang atau saluran kerja atau biasa disebut dengan port. Kemudian jumlah posisi kerja, jenis penggerak katup, dan nama tambahan lain sesuai dengan karakteristik katup. Nah, di sini tuh ada yang satu kotak ini satu posisi, dan di bawahnya 2 posisi, 3 posisi. Kemudian ada yang ini tanda panah menunjukkan aliran udara. Jadi seharusnya ini ada gambar panahnya, tapi karena nggak ada, biasanya tuh sini ada ke arah atas panahnya. Kemudian ada yang huruf T ini untuk mengindikasikan aliran. Tuh. Nah, katup-katup pneumatik ini ada beberapa macam. Sini yang pertama ada push button. Dia dengan bentuk yang seperti ini, seperti jamur. Kemudian ada foot pedal, spring return atau pegas. Dia berada di sisi kiri, berbeda dari yang atas-atasnya. Kemudian ada roller operated, single solenoid operation, double solenoid operation. Di antara ada double solenoid and pilot operation with manual override. Yang selanjutnya itu ada nama-nama katup. Untuk penamaan katup sendiri juga ada aturannya. Jadi yang depan itu menunjukkan jumlah input output, kemudian yang belakang itu menunjukkan jumlah kotak. Kayak misalkan yang ketiga ini 3/2 karena ada 3 input output dalam 2 kotak.
Nah, yang bawah ini kita mencoba untuk membaca katup ya. Jadi ini ada input-outputnya itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 dalam 2 kotak atau 2 bilik. Jadi ini tuh 5 katup 5/2 gitu. Kemudian dari peralatan sistem pneumatik yang kelima itu ada unit penggerak atau aktuator. Unit ini berfungsi untuk menghasilkan gerak atau usaha yang merupakan hasil akhir atau output dari sistem pneumatik. Macam-macam aktuator, itu yang pertama ada linear motion aktuator atau penggerak lurus. Ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu single acting cylinder atau silinder kerja tunggal dan double acting cylinder atau penggerak putar. Kemudian ada rotary motion actuator atau limited rotary actuator. Ini ada 2 jenis juga, yaitu air motor atau motor pneumatik dan rotary actuator atau limited rotary actuator. Yang pertama single acting cylinder. Silinder ini mendapat suplai udara hanya dari satu sisi saja. Untuk mengembalikan ke posisi semula biasanya digunakan pegas. Silinder kerja tunggal hanya dapat memberikan tenaga pada satu sisi saja. Dan di bawah ini ada gambar dari silinder single acting dan simbolnya gitu. Kemudian yang kedua ada silinder penggerak ganda atau double acting cylinder. Silinder ini mendapat suplai udara gempa dari 2 sisi. Keuntungannya adalah bahwa silinder ini dapat memberikan tenaga kepada 12 sisinya. Silinder kerja ganda ada memiliki batang torak atau piston rod pada satu sisi dan ada pada kedua pula yang pada kedua sisi. Jadi bedanya yang pertama itu kan hanya dari satu sisi saja, juga menggunakan pegas. Kalau yang ini tuh mendapatkan dari kedua sisi. Nah, di bawah ini merupakan gambar dari silinder double acting dan simbolnya. Nah, ini ada simbol-simbol yang banyak digunakan dalam pneumatik. Di sini tuh ada katup-katup yang buat nekan atau push button gitu, switch. Ada penekan pada umumnya, penggerak katup oleh knob, ini oleh tuas, oleh pedal kaki, oleh udara, dan terakhir penggerak katup magnet atau mekanik 2 sisi. Ini ada menggunakan sentuhan, pegas, ketup oleh roll tak langsung. Kemudian ada magnet dan magnet 2 sisi. Dan di sini ada katup 2 tekan atau N. Kemudian ada katup 1 tekan atau OR. Di sini bisa kita lihat perbedaan lambangnya ya. Kalau misalkan N itu lurus seperti ini, tapi kalau yang OR itu ada tanda panahnya. Kemudian ada katup aliran satu arah dengan pembalik pegas, katup aliran satu arah tanpa pegas, katup pengatur aliran cekik atau satu arah, ini one way, katup OR dengan tekanan tertentu, cekik 2 arah. Di sini juga ada simbol logikanya, ini dari penampang, kemudian simbolnya seperti ini, dan ada simbol logikanya. Penampang ini simbolnya sedikit mirip dengan si katup 2 tekan N gitu. Kemudian selanjutnya ada yang pertama itu ada sumber udara bertekanan. Ini gambar kalau di aplikasinya itu berasal dari kompresor. Kemudian di sini ada saluran kontrol, saluran tenaga kerja, saluran berhubungan, saluran bersilangan, filter udara, tangkap penampung, filter udara, pemisah air, pemanas udara, pelumasan, dan yang terakhir ada FRL unit. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi sistem pneumatik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kalimat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.